Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai cardiac tamponade atau nama lainnya itu tamponade jantung atau nama lainnya lagi tamponade perikardium. Oke, langsung saja kita bahas ke definisi. Jadi definisi dari cardiac tamponade adalah suatu kondisi di mana sudah terdapat akumulasi cairan berlebih di rongga perikardium yang dapat menekan jantung dan mengganggu fungsi jantung. Nah, ini yang di sebelah kanan ini yang sudah terjadi gangguan pada jantung, kondisi cardiac tamponade. Sementara yang di sebelah kiri ini masih normal, di mana normalnya itu terdapat cairan di dalam rongga perikardium, tapi cairan tersebut sedikit, sekitaran kurang lebih 50 ml, dan cairan ini berfungsi sebagai pelumas saat jantung itu berkontraksi. Jadi dia itu bergesek lebih fleksibel dengan adanya cairan yang ada di rongga perikardium. Sementara kalau misalnya sudah terjadi kondisi cardiac tamponade, di sini cairannya sudah berlebih dan bisa menekan jantung dan mengganggu fungsi jantung. Nah, ini yang dinamakan dengan cardiac tamponade. Selain cairan yang merupakan faktor utama terjadinya cardiac tamponade, ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan cardiac tamponade. Nah, kita bisa lihat di sini faktor pertama adalah jumlah cairan. Dia biasanya cairan kurang lebih 200 sampai 250 ml itu sudah bisa menyebabkan cardiac tamponade. Terus yang kedua adalah kecepatan atau rapiditas masuknya cairan di dalam di dalam rongga perikardium. Terus misalnya kalau misalnya sudah terjadi akumulasi cairan dan cairan tersebut terakumulasi secara cepat, maka dia tidak akan memberikan kesempatan bagi lapisan perikardium untuk meregang. Jadi dia langsung saja bisa menekan jantung. Nah, ini berhubungan dengan faktor ketiga penyebab terjadinya tamponade perikardium, yaitu peregangan perikardium atau stretchability dari perikardium. Dimana kalau misalnya stretchability dari perikardium itu tinggi, jadi bisa jadi terdapat banyak cairan di dalam kantung perikardium, tapi ini belum bisa menyebabkan penekanan pada jantung. Nah, ini dinamakan dengan efusi perikardium. Kalau misalnya cairannya itu sudah bisa menyebabkan tekanan pada perikardium, maka ini dinamakan dengan tamponade perikardium. Kalau misalnya cairan yang terakumulasi di dalam rongga perikardium itu kurang lebih 200 ml dan sudah bisa menyebabkan tamponade perikardium, itu dinamakan tamponade perikardium akut. Kalau misalnya dia akumulasinya lebih dari 200 ml, itu dinamakan dengan tamponade perikardium subakut atau kronik. Nah, kalau misalnya dia sudah terdapat banyak cairan tapi belum bisa menyebabkan penekanan pada jantung dan belum mengganggu jantung, ini disebut dengan efusi perikardium. Nah, itu adalah faktor yang dapat menyebabkan tamponade perikardium. Selanjutnya kita bahas mengenai penyebab yang dapat menyebabkan tamponade perikardium. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah jika sudah terjadi trauma, misalnya trauma seperti luka tusuk yang mengizinkan darah itu masuk ke dalam rongga perikardium dan menyebabkan akumulasi cairan. Nah, kalau misalnya ini terjadi dengan cepat, darah masuk, jadi dia bisa menekan jantung dan mengganggu fungsi jantung. Yang kedua adalah ruptur dinding dari ventrikel disebabkan oleh myocardial infarction. Myocardial infarction ini berupa kematian dari otot-otot jantung yang membuat otot-otot jantung itu menjadi lemah sehingga bisa kemungkinan terjadinya ruptur atau robek. Dindingnya itu bisa robek, terus cairan di dalam ventrikel itu bisa masuk ke dalam rongga perikardium. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah infeksi seperti tuberkulosis, miokarditis, dan autoimun yang bisa menyebabkan akumulasi cairan di dalam rongga perikardium. Nah, tapi yang infeksi ini dia bisa masuk ke dalam kategori cardiac tamponade yang subakut atau kronik. Bisa jadi karena cairan yang masuk ke dalam rongga perikardium itu terbentuk sangat lambat. Terus yang keempat adalah
karena bisa jadi akibat post-op jantung yang bisa menyebabkan akumulasi cairan di rongga perikardium. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai pathway dari penyebab dari cardiac tamponade sampai gejala-gejala yang kita bisa temukan saat terjadi tamponade jantung. Oke, jadi kita mulai dari penyebab yang menyebabkan TJ atau tamponade jantung berupa trauma, ruptur myocardial infarction, infeksi, dan post-op. Ini dapat menyebabkan akumulasi cairan di rongga perikardium. Nah, akumulasi cairan di rongga perikardium ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan intraperikardium. Nah, tekanan intraperikardium ini yang tinggi, dia bisa menyebabkan penekanan pada jantung, apalagi tekanan intraperikardiumnya itu lebih besar dari tekanan yang diberikan yang ada di dalam jantung. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya tamponade jantung atau akumulasi cairan di dalam rongga perikardium dapat menekan jantung dan mengganggu kerja jantung. Oke, langsung saja mulai dari terdapatnya gangguan pada filling. Ini filling di ventrikel kiri. Dan diastolic filling menurun atau EDV yang menurun bisa menyebabkan penurunan cardiac output. Nah, diastolic filling ini pengisian ventrikel yang berkurang. Otomatis cairan yang akan dipompakan keluar juga berkurang. Penurunan cardiac output dan terjadilah penurunan perfusi darah ke jaringan. Dan terjadilah hipotensi. Nah, terus penurunan perfusi darah ke jaringan ini direspon oleh tubuh dengan berkompensasi mengaktifkan saraf simpatis untuk meningkatkan detak jantung dan konstriksi arteriol yang akan membuat jantung itu lebih bekerja keras lagi untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh dan terjadilah takikardi. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah terjadi tamponade jantung, itu sudah terjadi penekanan kan pada jantung karena ada akumulasi cairan berlebih di sini. Otomatis jantung itu tidak bisa menerima dan memumpahkan darah keluar. Jadi pengembalian cairan ke ventrikel kanan pun berkurang karena dia sudah terjadi kompresi di sini, kompresi di atrium dan di ventrikel. Akibatnya terjadi akumulasi atau pengumpulan cairan di vena. Itu khususnya di vena cava superior. Ini bisa menyebabkan distensi vena leher atau terjadi peningkatan jugular vena pressure atau tekanan vena jugularis. Itu bisa dilihat karena cairannya itu sudah sampai ke vena jugularis, sudah menumpuk. Selanjutnya, kalau misalnya sudah banyak cairan yang mengelilingi jantung, nah ini bisa menyebabkan tertutupnya jantung oleh cairan dan jantung tidak bisa berkontraksi dengan baik, dan cairan yang mengelilingi jantung ini bisa menyebabkan bunyi jantung itu sulit didengar atau dia teredam yang disebut dengan muffled heart sounds. Nah, selanjutnya karena jantung sudah tidak bisa menerima dan juga tidak bisa memompahkan lagi darah yang maksimal ke seluruh tubuh, dan misalnya ini di ventrikel kiri dia tidak bisa masuk, maka akan terjadi aliran balik ke paru dan terjadilah kongestif paru oleh cairan dan terjadi gangguan pertukaran gas dan tubuh akan merespon dengan dyspnea atau sesak napas. Nah, selanjutnya gejala dari tamponade perikardium ini bisa sama dengan gagal jantung karena jantung sudah tidak bisa lagi menerima dan memompahkan darah secara maksimal ke seluruh tubuh. Bisa saja ini dapat menyebabkan hepatomegali. Ini patofisiologinya itu karena kan jantung sudah dipepet oleh cairan, sudah ditekan gitu. Jadi jantung tidak bisa masuk lagi ke ventrikel kanan, akan terjadi aliran balik ke vena besar. Nah, kalau misalnya dia ke IVC, inferior vena cava, itu bisa ke vena hati. Dan terjadilah penumpukan cairan di hati dan terjadilah hepatomegali. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya sudah terjadi gangguan filling dan kontraksi karena akibat penekanan dari cairan di rongga perikardium ini, maka terjadilah pulsus paradoxus. Nah, pulsus paradoxus ini bisa kita pahami dengan memahami
fisiologi dari pernapasan. Nah, ini kan kalau misalnya kita inspirasi atau menarik nafas itu tekanan intratorak itu negatif. Dan udara masuk melalui hidung, paru-paru mengembang, terus ventrikel kanan ini tuh menerima darah yang banyak. Seperti itu. Terus kalau misalnya sudah terjadi ekspirasi atau pengeluaran nafas, itu darah yang masuk ke ventrikel kanan sedikit, darah yang masuk ke ventrikel kiri banyak, terus yang dipompakan keluar juga dia meningkat. Dia berbeda dengan saat terjadi inspirasi, di mana darah yang masuk ke ventrikel kiri menurun dan yang dipompakan keluar juga menurun. Jadi dia beda dengan yang inspirasi. Jadi yang inspirasi itu dia tekanan arteri sistolik dia lebih menurun daripada tekanan yang terjadi pada ekspirasi, arteri sistolik saat ekspirasi. Nah, kalau misalnya sudah terjadi cardiac tamponade, maka kan di sini jantung sudah menerima tekanan. Jadi ventrikel kanan dia sudah tidak bisa lagi menerima darah, dan ventrikel kiri pun juga tidak bisa menerima darah dan memompakan ke seluruh tubuh. Maka akan terjadi perbedaan peningkatan tekanan arteri sistolik. Nah, ini perbedaan tekanannya ini lebih dari 10 mm merkuri. Dimana kalau misalnya tekanan arteri sistolik pada ekspirasi dia 120 mm merkuri. Terus dia tekanan dari inspirasi arteri sistolik dia 112 mm merkuri. Itu perbedaannya masih 8 mm merkuri kan. Jadi ini masih normal. Kalau misalnya dia sudah 120 mm merkuri untuk tekanan arteri sistolik ekspirasi. Terus untuk yang inspirasi arteri sistoliknya menjadi 109 mm merkuri, maka ini sudah terdapat perbedaan lebih dari 10 mm merkuri, maka ini sudah bisa disuspek terjadinya cardiac tamponade. Nah, itu adalah pulsus paradoks. Nah, pulsus paradoks ini biasanya diukur dengan menggunakan cuff. Dia di tensi begitu seperti biasa, tapi didengar bunyi arteri sistolik. Nah, selanjutnya untuk gejala yang kita bisa lihat jelas kalau misalnya terjadi cardiac tamponade, ini kita bisa pakai metode Backstreet. Nah, di mana terjadi 3 gejala utama yang bisa kita lihat untuk menentukan terjadi TJ. Yang pertama adalah jugular venous pressure yang meningkat atau sudah terjadi distensi vena leher, terus penurunan blood pressure atau hipotensi yang sebelumnya disertai dengan takikardi, dan yang terakhir adalah muffled heart sound atau bunyi jantung yang meredam diakibatkan karena jantung dikerumuni oleh banyaknya cairan di rongga perikardium. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pemeriksaan tamponade jantung. Sebelum kita menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang ini, sebenarnya kita lihat kalau misalnya sudah terjadi gejala-gejala utama yang kita bisa suspek terjadi tamponade jantung dengan menggunakan Backstreet, yaitu jugular venous pressure yang meningkat, muffled heart sound, dan penurunan blood pressure. Nah, selanjutnya kita pastikan dengan pemeriksaan penunjang ini. Yang pertama yaitu EKG atau elektrokardiogram. Kita bisa lihat low voltage dan atau electrical alternance. Terus sinus takikardi dan kontraksi prematur bisa terjadi. Terus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan chest X-ray. Kita bisa lihat gambaran pembesaran jantung berupa gambaran putih. Tapi kita harus bisa membedakan kalau misalnya ini tuh tamponade jantung atau kardiomegali dengan gambaran putih yang dihasilkan. Terus yang ketiga adalah ECG. ECG ini adalah suatu pemeriksaan yang sangat dianjurkan, yang sangat bagus dilakukan kalau misalnya sudah terjadi cardiac tamponade, karena ini sensitif, ini bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di dalam jantung. Kita bisa melihat juga kondisi akumulasi cairan yang ada di dalam jantung, kita bisa lihat. Dan CG ini tidak memerlukan metode invasif, jadi sangat-sangat praktis dan efisien untuk melihat kalau sudah terjadi TJ.
Terus yang keempat adalah CT scan. Dia ini bisa melihat ketebalan tamponade yang dihasilkan, tapi dia tidak bisa memperlihatkan gangguan yang terjadi pada jantung. Ini berbeda dengan ECG. Jadi ECG itu sangat direkomendasikan. Terus yang terakhir adalah pulmonary artery catheterization atau PAC. Intinya di sini kita bisa melihat besarnya tekanan yang sudah dihasilkan karena sudah terjadi TJ. Nah, ini bisa kita lihat tekanan antara jantung bagian kiri dan kanan. Kita bisa lihat tekanan penurunan nadi, penurunan tekanan nadi, takikardi, penurunan systemic vascular resistance. Ini untuk kompensasi untuk meningkatkan tekanan darah bisa. Terus peningkatan central venous pressure, peningkatan left atrial pressure, peningkatan tekanan arteri pulmonalis, penurunan tekanan darah, dan penurunan cardiac output. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai penata laksanaan atau treatment yang bisa kita lakukan pada pasien dengan cardiac tamponade. Jadi yang pertama, kita harus hospitalisasi, kita harus masukkan ke rumah sakit, terus kita monitor, kita pantau terus terkait dengan Beck's triad berupa hipotensi, tekanan darah, distensi vena leher, terus kita dengar bunyi jantung, apa masih ada muffled heart sounds, dan juga nadi. Terus yang kedua kita lakukan metode perikardiosintesis, di mana di sini kita akan menarik cairan yang terdapat di perikardium. Terus selanjutnya kita lakukan torakotomi atau pembedahan di mana kita langsung menarik cairan yang ada di dalam rongga perikardium tapi dengan prosedur bedah. Oke, itu dia patofisiologi dari cardiac tamponade. Sebenarnya masih ada beberapa penata laksanaan dari cardiac tamponade, tapi berhubung yang lainnya itu terdengar sangat kompleks, jadi aku hanya membahas penata laksanaan yang paling umum didengar mengenai cardiac tamponade. Oke, itu dulu patofisiologinya, aku harap bisa bermanfaat.